Saya mungkin bicara begini dianggap memfitnah, tetapi secara teks memang berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Ya, ajaran Paulus setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris. Dosa dari mana? Dosa yang dilakukan oleh satu orang, yaitu siapa? Adam. Gitu ya. Oke lah, mungkin diinisiasi oleh istrinya, tetapi yang bertanggung jawab kan Adam. Gitu. Dari mulai dosa Adam itu menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Jadi konsepnya setiap manusia sudah punya dosa waris, sehingga kalau bukan Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia, manusia itu tidak bisa selamat. Konsepnya begitu. Sedangkan Yesus di dalam 4 gospel, Pak, mengatakan di dalam Matius 18 ayat 3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ajaran Yesus. Halo teman-teman. Menanggapi tuduhan Don Ditan terkait dosa turunan, umat Kristen mengimani bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden memengaruhi seluruh umat manusia. Karena berkaitan dengan asal mula dosa, kondisi manusia, dan kebutuhan akan penebusan melalui Yesus Kristus. Berikut adalah penjelasan tentang dosa turunan. 1. Asal mula dosa turunan. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 19. Dosa turunan bermula dari peristiwa di Taman Eden ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah telah memperingatkan mereka bahwa jika mereka memakan buah itu, mereka akan mati. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Ketidaktaatan mereka ini dikenal sebagai kejatuhan manusia. Akibat kejatuhan. Setelah mereka berdosa, Adam dan Hawa mengalami berbagai konsekuensi, termasuk rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutan, serta pengusiran dari Taman Eden. Lebih jauh lagi, mereka menjadi fana, terkutuk untuk bekerja keras, mengalami penderitaan, dan pada akhirnya mati secara fisik. 2. Natur dosa turunan. Keturunan Adam. Menurut doktrin dosa turunan, semua manusia adalah keturunan Adam dan mewarisi kodrat dosa ini. Artinya, setiap orang yang lahir di dunia ini berada di bawah pengaruh dosa sejak lahir. Mazmur 51 ayat 7 mengungkapkan ini dengan kata-kata Daud. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kerusakan total. Doktrin ini mengajarkan bahwa dosa turunan menyebabkan kerusakan total, total depravity, pada manusia, di mana setiap aspek dari keberadaan manusia, pikiran, kehendak, dan emosi, telah tercemar oleh dosa. Ini tidak berarti bahwa manusia menjadi sejahat mungkin, tetapi bahwa seluruh natur manusia telah terpengaruh oleh dosa. 3. Dampak dosa turunan. Keterpisahan dari Allah. Dosa turunan menciptakan jarak antara manusia dan Allah. Karena dosa, manusia kehilangan hubungan yang intim dengan Allah dan berada di bawah kutukan, yang mengakibatkan maut. Roma 6 ayat 23. Kecenderungan untuk berdosa. Dosa turunan juga berarti bahwa manusia memiliki kecenderungan yang melekat untuk berbuat dosa. Paulus dalam Roma 7 ayat 18 sampai dengan 19 berbicara tentang pergulatan antara kehendak untuk melakukan yang baik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya karena dosa yang tinggal dalam dirinya. Saya kira ini yang harus Don Ditan pahami. Yesus dan Paulus berbicara tentang dosa dalam konteks yang berbeda. Yesus menekankan tanggung jawab individu dan pengampunan, sementara Paulus membahas dosa dalam konteks teologis yang lebih luas, termasuk konsep dosa asal. Namun, keduanya setuju bahwa dosa adalah realitas yang mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah dan bahwa melalui Yesus Kristus, keselamatan dan pengampunan dosa tersedia bagi semua orang. Anda giat bagi Allah tanpa pengertian yang benar. Orang yang mempelajari Alkitab dengan cara yang salah hanya mencari kesalahan, maka yang Anda temukan adalah kesalahan, kesalahpemahaman. Keluaran 20 ayat 5 berbunyi, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Katanya Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa manusia. Nah, saya bertanya, dosa manusia itu kan kepada Tuhan. Nah, kenapa justru
anaknya Tuhan harus disalib untuk menebus dosa manusia. Terus jawabnya, karena saking besarnya dosa manusia, maka anak Tuhan yang harus menjadi penebusnya. Iblis kira-kira berdosa nggak Pak? Berdosa. Dosanya gedean mana sama manusia? Gedean iblis ya? Kenapa nggak jadi iblis ya untuk menebus dosa iblis ya? Iya ya. Iblis kira-kira berdosa nggak Pak? Berdosa. Dosanya gedean mana sama manusia? Gedean iblis ya? Kenapa nggak jadi iblis ya untuk menebus dosa iblis ya? Iya ya. Bapak Donditan ini BODOH atau apa ya? Sekelas kitab Yahudi dan yang lainnya dipelajari, masakan untuk membedahkan manusia dan iblis tidak mengerti. Atau, sengaja membuat pernyataan ini untuk menyasar kaum yang mudah dipengaruhi dan haus apa begitu. Perbedaan natur antara manusia dan iblis. Manusia sebagai ciptaan berjiwa. Dalam teologi Kristen, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ini berarti manusia memiliki jiwa yang kekal dan kapasitas untuk berhubungan dengan Allah secara khusus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tetap memiliki potensi untuk bertobat dan kembali kepada Allah, karena kasih karunia dan belas kasihan Allah. Malaikat sebagai ciptaan spiritual. Iblis, sebelum kejatuhannya, adalah malaikat yang memiliki kehendak bebas tetapi tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seperti manusia. Ketika malaikat, termasuk iblis, memilih untuk memberontak melawan Allah, kejatuhan mereka dianggap final dan tidak ada jalan kembali, karena pilihan mereka adalah keputusan yang mutlak dalam konteks keberadaan spiritual mereka yang lebih tinggi. Sifat kejatuhan. Kejatuhan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka melakukannya karena tergoda dan dalam keadaan ketidaktahuan dan kelemahan. Dalam teologi Kristen, manusia masih memiliki kapasitas untuk menyesali dosa mereka, bertobat, dan mencari pengampunan dari Allah. Inilah yang mendasari penebusan yang ditawarkan oleh Kristus. Kejatuhan iblis. Iblis, sebagai salah satu malaikat yang paling tinggi, dikatakan jatuh karena kesombongan dan keinginan untuk menempatkan dirinya di atas Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai dengan 17. Kejatuhan malaikat-malaikat ini dianggap sebagai keputusan yang tak dapat diubah karena mereka berada dalam keadaan sempurna ketika memilih untuk memberontak, sehingga tidak ada ruang untuk penyesalan atau pertobatan. Ya, tadi Ustadz Sulaiman sudah bilang bahwa ada yang aneh nih, kenapa dosa manusia harus ditebus gitu ya? Kenapa anak manusia lahir sudah bawa dosa waris gitu ya? Ya kan? Ya, kami lanjutkan penjelasan tentang dosa turunan. 4. Kaitan dengan keadilan Allah. Pertanyaan tentang keadilan. Salah satu tantangan dalam memahami dosa turunan adalah bagaimana bisa semua manusia dihukum karena dosa Adam. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan Allah. Namun, menurut Paulus, seperti yang dijelaskan dalam Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21, dosa dan maut masuk ke dunia melalui satu orang, tetapi melalui satu orang juga, Yesus Kristus, kehidupan dan kebenaran diberikan kepada semua orang. Dalam konteks ini, dosa turunan dipandang sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah yang lebih besar, di mana Yesus Kristus menjadi penebus dosa manusia. 5. Penebusan dan keselamatan. Yesus Kristus sebagai penebus. Konsep dosa turunan menegaskan perlunya penebusan. Yesus Kristus datang untuk menebus manusia dari kutukan dosa turunan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menawarkan pengampunan dan pembaruan kepada semua yang percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai dengan 22. Baptisan. Dalam banyak tradisi Kristen, baptisan dilihat sebagai sarana untuk memperdamaikan hubungan dengan Tuhan. Baptisan sebagai tanda dan meterai dari perjanjian Allah dengan umatnya. Baptisan adalah simbol masuknya seseorang ke dalam persekutuan umat percaya dan pengakuan akan karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Baptisan juga dilihat sebagai tanda penerimaan kasih karunia Allah. Baptisan menandakan kematian terhadap dosa dan kebangkitan untuk hidup baru dalam Kristus, Roma 6 ayat 3 sampai dengan 4. Ini merupakan awal dari perjalanan iman, di mana orang percaya dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kesimpulan.
Dosa turunan adalah doktrin yang mengungkapkan bagaimana kejatuhan manusia pertama memengaruhi seluruh umat manusia, membawa dosa, maut, dan keterpisahan dari Allah. Ini menekankan kebutuhan akan penebusan melalui Yesus Kristus, yang datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan memberikan hidup yang kekal. Melalui baptisan, iman, dan pertobatan, umat Kristen percaya bahwa dapat dibebaskan dari dosa turunan dan dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Satu hal yang patut diingat, Yesus datang untuk menawarkan keselamatan, dan semua ini untuk kebaikan kita manusia. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.